Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Reza di channel Dadi Cerita Official. Ya, malam kali ini kami kedatangan salah seorang bintang tamu. Ya, katanya beliau ini pengen menceritakan pernah punya kisah horor ya Mbak ya. Boleh diperkenalkan Mbak? Namanya siapa? Namanya Flo. Oh Flo ya. Agak kencang aja dong Mbak. Oke. Ya. Rumahnya Madiun sini aja atau? Madiun sini aja. Oke. Ya. Mungkin bisa sedikit Mbak diceritakan punya pengalaman horor apa katanya kok? Pengalaman horor yang menurutku menarik. Iya. Itu waktu perkemahan waktu zaman SMA. Kita kemah di daerah Magetan, Poncol, bumi perkemahan Poncol. Di situ dari awal kita datang, kita udah mulai merasa ada yang aneh nih sama tempatnya. Lokasi dari ya. Bukan aneh sih, lebih ke auranya mungkin agak sedikit bisa dikatakan horor. Ya. Kalau Mbak Flo sendiri ini memang peka atau mungkin bisa dikatakan peka ya, bukan orang ngiranya kalau bisa melihat sesuatu itu indigo atau apa. Sebenarnya enggak sih, mungkin ada kepekaan. Aku lebih peka sedikit dari orang lain gitu kan. Waktu itu kita udah diberitahu semua pantangan-pantangan yang nggak boleh dilanggar di situ ya kan. Mulai dari nggak boleh bawa boneka, nggak boleh bawa baju hijau atau apapun kain yang berwarna hijau. Dulu kan seperti itu. Tapi namanya juga anak muda, ada 1-2 orang yang melanggar. Ada yang bawa boneka, ada yang bawa baju warna hijau. Entah itu memang mereka sengaja atau enggak kan kita nggak tahu. Terus malam pertama itu kita sudah diteror sama pocong, dan itu bukan cuma 1-2 orang yang melihat, hampir semuanya bisa lihat itu. Jadi sosok pocong tersebut muncul di antara tenda atau? Di antara, karena tendanya kan terpencil tuh, kan ada sebelah tuh ada pohon-pohon, dan di sekitar situ itu udah mulai banyak yang lihat. Berapa sosok pocong yang menampakkan diri? Kalau sosok pocongnya itu cuma 1 sebenarnya, tapi ada yang selain pocong ada juga yang lihat kayak mata merah besar kayak gitu. Terus hari pertama kan sudah kacau tuh, banyak yang harus pulang, tapi ada beberapa yang masih bertahan di situ. Untuk hari kedua kejadian itu menimpa aku karena gimana? Karena mungkin lebih peka dan aku termasuk sering ketempelan atau apalah istilahnya. Ya. Waktu itu sekitar habis maghrib sampai mau azan isya itu hujan, tapi hujannya cuma sekedar rintik aja. Orang Jawa bilang gerimis. Rintik-rintik. Terus setelah itu mulai rasa badan itu berat banget, sampai sama teman-teman, yuk cari minum anget-anget aja lah, mungkin masuk angin atau apa. Mikirnya kan masih seperti itu. Positif lah, pikir positif. Terus mulai itu jadi jam 7 habis isya, kalau temen cerita aku langsung pingsan dan dicari denyut nadinya itu nggak ada, bener-bener hilang.
Jadi dikira waktu itu aku ada sakit atau apa. Jadi sama guru sama pembina pramuka, kan waktu itu pramuka, pembina pramuka, aku dipindah lokasi dari situ ke pemukiman penduduk untuk dikasih pertolongan pertama, ya kan. Itu katanya aku pingsan selama 3 jam katanya. Tapi kalau menurut apa yang aku rasa, itu aku kayak diajak naik kereta kencana, tapi nggak ada kudanya. Cuma keretanya aja? Ada keretanya aja, tapi nggak ada kudanya. Disuruh naik, habis itu jalan sampai kayak jalan setapak. Sampai di jalan setapak itu aku jalan sampai naik, terus ketemu sama kayak pelataran pendopo itu. Hampir mirip kayak pendopo. Di situ ada kayak gerbang, pintu gerbang kayak terbuat dari emas. Terus habis itu ada kayak sosok yang keluar dari gerbang itu, kayak kakek pakai jubah, kayak jubahnya tuh warna putih, jubah warna putih pakai belangkon kayak gitu. Dia memperkenalkan dirinya, kalau bahasanya, "Duk, aku ki mbah buyutmu, kowe putuku." Terus ditawarin, "Kowe pengen melu aku apa kowe balik?" Karena pada saat itu masih mikir rumah, ya kan. Aku bilang, "Mbah, aku pulang, aku pengen pulang. Nek wengko mulih, kowe gak iso balik rene neh lho. Wis gak apa-apa. Engko nek aku melu, aku mati." Tak dari mana tahu kalau gitu, nanti kalau Mbak ikut terus ternyata itu mati, itu dari mana? Apa sama beliaunya itu dikatakan seperti itu? Ngomong kayak gitu? Iya. Jadi kan kalau ikut pasti ya udah, kamu meninggalkan semua yang ada di dunia, ikut naik ke atas. Ini kan kayak gitu. Habis itu karena aku minta pulang, ya wis ayo medun, tak terni medun. Tapi turunnya nggak lewat jalan setapak atau naik kereta kencana lagi, langsung turunnya langsung loncat gitu. Iya, kayak jatuh. Tiba-tiba bangun itu sudah sekitar jam 10-an, jadi sekitar 3 jam aku pingsan. Tapi rasanya kayak dibawa ke tempat yang jauh ya? Dan perasaan aku cuma sebentar di sana, cuma sekitar ya tinggal sekitar 10-15 menit, nggak sampai selama itu gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya Mbak, jadi apakah dari Mbak sendiri saat ketempelan itu mungkin ya, apakah itu dari peserta-peserta kemah itu yang ada yang melanggar atau? Iya, karena banyak yang melanggar kan, tadi banyak yang bawa boneka, banyak yang bawa baju hijau kayak gitu. Itu yang ngasih tahu pantangan tersebut siapa Mbak? Ada kayak juru kuncinya sana. Ya, di bumi perkemahan itu? Iya, kayaknya. Ya. Terus setelah itu apakah Mbak sendiri juga masih ketempelan atau berdampak ke peserta yang lain? Ada yang peserta lain tuh kayak waktu aku dekat kayak gini, dia yang kesurupan. Jadi setiap aku deket sama orang tersebut yang kesurupan. Berapa orang itu Mbak yang kira-kira? Itu sekitar 3-4 orang kalau nggak salah waktu itu.
Itu kalau dilihat dari mungkin waktu Mbak kembali itu kan mungkin ada praktisi supranatural dari itu yang dilihat apa Mbak? Kok bisa seperti itu, kan itu aneh banget kan ya kalau di logika. Kalau kata kayak kiai lah, anggap aja seperti itu kan, kayak kiai yang di sana bilangnya memang ada entah garis keturunan atau apa sama yang ada di sana. Cuma kan aku sendiri pun juga nggak tahu dan untuk saat ini belum mau tahu. Takut kan, takut kalau ada salah. Iya sih. Jadi setelah itu kemah masih berlanjut atau dihentikan? Saat itu untuk harusnya kan 3 malam, itu kita nggak jadi 3 malam, jadi cuma 2 malam, habis itu kita pulang karena terlalu banyak peserta yang kesurupan. Ya, itu mungkin ya. Jadi pesannya ya, kita kalau ada pantangan nih sebaiknya dipatuhi lah Mbak, namanya adat istiadat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun tempat kita berada, karena bukan tempat kita lahir, ya kan, jadi harus ikut aturan yang ada di tempat itu sih. Kalau mungkin ada lagi Mbak yang pengen dibagikan cerita yang pernah dialami selain di bumi. Kayaknya kalau Mbak lo sendiri nih sering ya kayak interaksi dengan sosok-sosok yang tak kasat mata. Sering, apalagi waktu ya setelah pasca kejadian itu malah lebih aktif, melihat sosok yang nggak kasat mata, kayak gitu sih. Itu jadi berarti sampai di rumah untuk keseharian sekolah dia gitu masih tetap kelihatan Mbak, diganggu? Maksudnya nggak diganggu dari sosok yang waktu di bumi perkemahan, cuman di lingkungan iya. Jadi aku sekolah di SMA negeri yang tertua di Madiun ya. Itu setiap hari kalau lewat, karena kalau yang murid baru kan seragam panjang tuh, ada beberapa ketemu tuh sama, kok seragamnya beda namanya, kok kayak seragam lama, tapi udah lama banget. Dilihat kok cuma sebatas sampai lutut, kaki ke bawah tuh nggak ada kakinya, buntung itu nggak kelihatan. Terus lihat wajahnya, kok mbaknya ini pucat sih, jadi lebih pucat dari kita, kayak gitu. Terus pernah suatu waktu ada acara yang mengharuskan kita sampai malam di situ, di sekolah. Di lantai 3 itu ada aula. Di situ sebenarnya nggak ada yang namanya gamelan, tapi ada suara gamelan di atas. Kayak gitu. Sering sih dengar atau melihat sosok. Berarti memang itu sampai sekarang atau habis itu dibersihkan, dinetralisir biar wah aku takut kalau setiap hari tahu sosok-sosok sing bentuknya aneh-aneh mungkin ya Pak ya. Itu balik lagi jadi kontrol diri. Jadi kalau seumpamanya aku lagi nggak pengen lihat nih, ya aku berusaha untuk menutup itu. Tapi kalau memang diperlukan, aku bisa mengaktifkan. Ya mungkin bisa kalau menurut saya mungkin ada keturunan Mbak dari Mbak sendiri ya. Kok bisa tiba-tiba, kan soalnya mungkin kalau energi astral itu kan mungkin tidak semuanya kan bisa langsung berinteraksi gitu ya. Mungkin ada lagi Mbak yang diceritakan pengalamannya setelah itu, setelah
kemah dan yang pernah diganggu atau? Kalau diganggu itu yang bukan lebih ngeri sih, lebih terganggu itu ketika sudah masuk kuliah di lingkungan baru, tempat baru, ya kan. Apalagi waktu ospek, kita ada ospek kuliah di suatu tempat, nggak perlu disebutkan ya, di suatu tempat. Selama 1 minggu itu aku benar-benar nggak bisa ikut kegiatan sama sekali, karena yang masuk tuh gantian kayak kesurupan. Iya, jadi masuk ganti lagi, masuk ganti lagi, nggak berusaha untuk mengontrol diri tapi benar-benar kewalahan karena di situ emang mungkin terlalu banyak ya. Jadi kalau dilihat tuh kayak kita lagi lihat konser yang penontonnya banyak di ruangan yang sempit. Nah, berjubelnya tuh kayak gitu yang aku lihat. Ya, itu sosok-sosoknya itu macam-macam. Macam-macam. Ada yang maaf nggak punya kepala, jadi hanya terlihat badannya aja. Ada yang sosok wanita cantik terlihatnya, wanita cantik tapi sebenarnya dia miskin gitu. Reading ya, saya langsung pusing diceritain itu. Saya ya ngeri aja sih Mbak kalau pas kita kayak gitu, pas ospek itu lihat sosok banyak itu kan ya. Terus lanjut gimana? Kita mau cerita pun kadang kan iya kalau ada yang percaya, kalau enggak kan percuma dan kita cerita kan kayak gitu. Mau dipercaya mau enggak itu pengalaman sih yang bisa dibagi. Kenapa Pak? Sebetulnya agak emosional, kenapa? Apakah merasakan vibrasi dari sosok-sosok yang di lokasi? Enggak sih, mungkin sedikit aktif jadi frekuensinya bersentuhan. Ya mungkin jadi ya guys ya jadi dari pengalaman Mbak Flo ini ya kita bisa belajar bahwa dimanapun kita berada Mbak ya, kita itu harus mematuhi semua aturan yang di situ, termasuk pantangan itu kan itu ya juga, soalnya kita ke situ ya kita niatnya baik, cuman kan ya kita nggak tahu kan kalau dilanggar itu seperti apa berdampaknya ya, kalau ke kita ke teman-teman yang di sekitar itu kan bahaya banget ya. Mungkin ini ngobrol-ngobrol kita untuk yang pertama kali dari kita udah lama Mbak, jadi udah nggak ada segmen ngobrol gini, kebetulan ada bintang tamu juga ya. Mungkin seperti itu ya dan Mbak Flo juga nyaman-nyaman aja sepertinya dengan berbenturan sosok-sosok yang ada yang kasat mata ini, karena sudah terbiasa gitu. Ya jangan dijadikan kita semakin takut dan kita harusnya lebih dekat kepada Sang Pencipta. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Dadi Cerita Official dan nantikan video-video terbaru dari kami. Mungkin segitu aja Mbak ya. Saya terima kasih banyak waktunya ya. Siap. Oke. Mungkin segitu aja. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.